Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Mildasari, NIM 1901010729, Prodi Tadris IPA, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Iayen Kendari. Pada video kali ini kita akan membahas tentang rangkaian haji. Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima. Ibadah yang ibadahnya dilakukan setahun sekali harus dilakukan sesuai tata cara yang disyariatkan di dalam Islam. Tujuannya agar pelaksanaan haji dapat bernilai ibadah dan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, tata cara berhaji dimulai dengan membaca niat dan memakai pakaian ihram di titik miqat yang telah ditentukan. Di titik miqat, para jamaah melakukan persiapan kegiatannya dimulai dengan mandi, menggunakan pakaian ihram, berwudu, dan mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Setelah itu, niat mengerjakan ibadah haji dengan membaca bacaan niat berhaji. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, labbaik Allahumma bihajati, yang artinya, aku niat haji dan berihram karena Allah Ta'ala. Aku sambut panggilanmu ya Allah dengan berhaji. Setelah mengenakan pakaian ihram dan berniat, jamaah umroh dilarang untuk melakukan hal-hal yang sudah ditentukan syariat. Bagi pria dilarang memakai pakaian biasa, memakai alas kaki yang menutup mata kaki, menutup kepala dengan peci, dan sebagainya. Sedangkan bagi wanita dilarang memakai kaos tangan dan menutup muka, sementara larangan yang berlaku secara bersamaan bagi pria dan wanita yaitu memakai wangi-wangian, memotong kuku, mencukur atau mencabut rambut, memburu atau mematikan binatang apapun, menikah, menikahkan atau meminang wanita untuk dinikahi, bermesraan atau berhubungan intim, mencaci, bertengkar atau mengeluarkan kata-kata kotor, serta memotong tanaman di sekitar Mekah. Selanjutnya, jamaah menuju Masjidil Haram di Mekah dan dianjurkan memperbanyak mengucapkan ucapan kalimat talbiyah. Adapun bacaannya yaitu labbaik Allahumma labbaika, labbaika la syarika laka labbarika, innal hamda wa nimata laka wal mulka la syarika laka, yang artinya, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu, aku penuhi panggilanmu, sesungguhnya segala puji nikmat dan kerajaan bagimu, tidak ada sekutu bagimu. Langkah berikutnya dalam pelaksanaan ibadah haji adalah wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Wukuf dimulai setelah matahari tergelincir sampai terbit fajar pada hari nahar atau hari menyembeli kurban, tepatnya pada tanggal 10 Zulhijjah. Saat wukuf, ada beberapa hal yang harus dilakukan yaitu sholat jamak takdim dan qasar zuhur asar, berdoa dan berzikir bersama, membaca Al-Quran, sholat jamak takdim dan qasar maghrib isya. Selanjutnya, yaitu mabit di Musdalifah, artinya menginap di Musdalifah. Kegiatan ini dilakukan cukup dengan hadir sejenak di antara tengah malam sampai waktu terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Dalam kegiatan ini, jamaah diwajibkan mengambil batu kerikil sejumlah 49 butir atau 70 butir, tergantung berapa malam jamaah akan berada di Madinah nanti. Tahap selanjutnya dari pelaksanaan ibadah haji yaitu Jumroh Aqobah atau lempar jumroh. Lempar jumroh dilakukan di Bukit Aqobah pada tengah malam tanggal 10 Zulhijjah bertepat dengan malam Idul Adha. Menggunakan 7 butir kerikil setiap 1 kali lempar jumroh. Ada 7 kali lemparan dengan 7 buah batu kerikil dan tidak boleh disatukan sekaligus. Batu-batu yang sudah dipakai melempar tidak boleh digunakan untuk lemparan berikutnya. Tahapan berikutnya melakukan tahallul. Pada tahap ini, jamaah diwajibkan bercukur. Untuk laki-laki lebih baik dicukur sampai gundul, sedangkan untuk wanita hanya dicukur ala kadarnya. Setelah tahallul, boleh memakai pakaian biasa dan melakukan semua perbuatan yang dilarang selama ihram.
Kemudian tahapan selanjutnya yaitu tawaf ifadah. Sebelum masuk Masjidil Haram, jamaah dianjurkan berwudu terlebih dahulu. Jamaah boleh masuk Masjidil Haram melalui pintu mana saja, tapi dianjurkan mengikuti contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang masuk melalui pintu Babus Salam atau Bani Syaibah. Saat masuk Masjidil Haram disarankan untuk mengucapkan doa Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah Allahumma fatli abwaba rahmatika, yang artinya dengan nama Allah, salawat dan salam untuk Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Kemudian setelah itu turun dan terus menuju tempat tawaf. Jamaah mulai tawaf dari garis lurus, tepatnya di area dekat Hajar Aswad yang terletak di pintu Ka'bah dan tanda lampu hijau di lantai atas Masjidil Haram. Dalam pelaksanaan tawaf pada putaran 1-3, jamaah pria dianjurkan untuk lari-lari kecil, sedangkan pada putaran 4-7 jamaah dianjurkan dengan jalan biasa. Sementara untuk wanita tidak ada lari-lari kecil saat melakukan tawaf. Sepanjang tawaf membaca doa saat berada di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Adapun doa saat tawaf yang selalu dibacakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, yang artinya, wahai Tuhan kami, anugerahkan kepada kami kebajikan di dunia dan kebajikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Kemudian, tahap selanjutnya yaitu sa'i, yang dimulai dari Safa ke Marwah. Sa'i dilakukan 1 kali perjalanan dengan urutan dari Safa ke Marwah 1, Marwah ke Safa 2, dan seterusnya. Sa'i berakhir di Marwah. Sa'i dikerjakan dengan cara berjalan, tapi batas di antara 2 lampu hijau jamaah dianjurkan berlari-lari kecil. Sa'i merupakan penghargaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim dalam rangka mencari air untuk minum putra beliau, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian, tahap selanjutnya bagi jamaah haji yaitu melakukan lempar 3 jumroh Nabi di Mina pada hari Tasyrik. Jamaah diwajibkan melempar jumroh untuk 3 tiang secara berurutan, yaitu dimulai dari jumroh kecil, tengah, dan besar. Masing-masing tiang dilempar dengan 7 batu. Kemudian yang terakhir yaitu tawaf wada. Tawaf wada merupakan tawaf perpisahan setelah menyelesaikan seluruh ritual haji untuk meninggalkan Mekah dan kembali ke negaranya masing-masing.